bahwa Kujang itu memiliki nilai-nilai luhur, falsafah budaya Sunda yang mulai digaungkan, yaitu mengenai masalah bagaimana Kujang ini menjadi sebuah pengkayaan dalam upacara sertijab yang pernah disampaikan oleh Mbah Iwan ya, selaku mantan Pangdam 3 Siliwangi pada saat itu, di mana pada saat itu ada satu upacara sakral, di mana Panglima yang lama menyerahkan secara simbolis kepada Panglima yang baru melalui sebilah kujang. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salah satu tradisi di dalam serah terima jabatan Panglima Siliwangi adalah menyerahkan kujang dari Panglima yang lama kepada Panglima yang baru, disertai penjelasan dari makna kujang ini. Di dalam penjelasan yang kita sampaikan adalah bahwa sebagai Panglima, kujang ini adalah kukuh karena janji. Jangan keluar dari apapun yang sudah dinyatakan. Apa pegangan kita? Karena di dalam Siliwangi itu ada yang namanya Wangsit Siliwangi. Nah, disitulah kita harus laksanakan Wangsit itu. Kalau kita selalu membela yang kecil, membela rakyat, insya Allah, maka akan jadi Panglima yang benar-benar akan naik terus karirnya dan akan selalu berhasil. Sebaliknya, kalau kita berbuat yang macam-macam, melanggar kepada anak buah, kepada rakyat, dan sebagainya, maka kita akan celaka dalam karirnya. Itu yang disampaikan pada mereka sebagai Panglima yang baru, dan alhamdulillah akhirnya keputusan pengadilan negeri Subang bahwa kujang adalah pusaka bangsa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Roza Rahmajasa Mintarja dari Lembaga Adat Keratuan Pajajaran 555. Sampurasun. Saya Aris Kurniawan. Saya juga berasal atau berangkat dari Lembaga Adat Keratuan Pajajaran 55 sebagai pecinta dan pemerhati budaya Sunda. Sampurasun. Hampura ingsun. Khususnya sekarang kita akan membahas mengenai jati diri dan identitas bangsa Sunda. Kalau kita telah lebih jauh pemaknaan dari identitas ini, kita bisa melihat dari simbol icon yang mengandung pemaknaan dari simbol tersebut, yaitu kujang. Dengan kujang kita bisa berbicara banyak, karena kujang sedari dulu sudah sering dibicarakan, akan tetapi bagaimana pendalaman maknanya dari benda tersebut. Nah, mungkin untuk detailnya bisa dilanjutkan oleh saudaraku Kang Aris. Mangga, Kang Aris. Ya, terima kasih Kang Ocha. Sampurasun, Kasadayana. Baik, saya akan mengulas mengenai perupaan kujang, di mana kujang merupakan satu representasi dari peradaban Sunda yang berfungsi sebagai panggeing, pangeling-eling, atau pengingat akan pentingnya sebuah jati diri atau nilai luhur budaya Sunda. Iya. Nah, dalam kekinian yang seringkali kita lihat dari berbagai informasi yang kita dapatkan,
eh, banyak sekali hal-hal hari ini mengganggu pikiran batin kita sebagai pewaris budaya Sunda yang merasa sangat prihatin, merasa sangat sedih, merasa sangat terguncang atas banyaknya dan maraknya penyelewengan yang terjadi selama ini. Iya. Nah, kita sebagai pewaris budaya Sunda nih Kang Ocha ya, Iya. saya melihat bahwa ada hal yang kurang di dalam proses penyelenggaraan negara ini yang hari-hari ini kita semua juga tahu berbagai penyelewengan dan tindak pidana korupsi sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat luar biasa. Iya. Ini bencana moral, ini bencana peradaban. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu, bahkan dari tahun 2013-14 setelah kita melakukan upaya proaktif untuk pembelaan terhadap Kujang di tahun 2011, Iya. kan selama kurang lebih 2-3 tahun kita melakukan banyak sosialisasi semaksimal mungkin, semampunya kita, bahwa Kujang itu memiliki nilai-nilai luhur, falsafah budaya Sunda yang mulai digaungkan, yaitu mengenai masalah bagaimana Kujang ini menjadi sebuah pengkayaan dalam upacara sertijab yang pernah disampaikan oleh Mbah Iwan ya, selaku mantan Pangdam 3 Siliwangi pada saat itu, di mana pada saat itu ada satu upacara sakral, di mana Panglima yang lama menyerahkan secara simbolis kepada Panglima yang baru melalui sebilah kujang. Iya, betul. Nah, dalam proses itu juga disampaikan narasi bahwa Kujang secara falsafah adalah kuku kana jangji. Iya. Jangji apa? Jangji rek asihan, jangji rek dedehan, jangji rek nyaahan. Karahayat, ke anak buah, ke bangsa jeung nagara. Iya. Saya waktu itu sangat terguncang batin. Selama ini saya belum pernah tahu ada sertijab itu. Meskipun saya dalam studi lanjut itu penelitian objeknya adalah Kujang, tapi upacara ini belum saya ketahui. Iya. Ya. Nah, makanya saya pikir dalam wawancara saya dulu waktu tidak salah dengan TVRI, saya pernah menyampaikan bagaimana kalau misalnya Kujang ini disertakan juga di dalam upacara pelantikan jabatan, dan disampaikan juga janji setelah bersumpah atas nama agama, juga janji secara budaya. Untuk apa? Ya untuk merekatkan. Kalau dalam bahasa Sunda, magehkeun, maheutkeun, nancepkeun. Nilai-nilai budaya itu kukuh karena janji rek asihan dedehan nyaahan, kasasama, kapapada, kabangsa, rahayat jeung nagara. Nah, saya pikir ini perlu terus diperjuangkan. Ya, terutama kepada pemerintahan yang sekarang ya, kepada gubernur yang sekarang, Kang Deddy Mulyadi. Ini tidak menyalahi, tapi justru merekatkan secara kultural. Semoga dengan adanya upaya pendekatan kultural ini, nilai-nilai tersebut bisa terus dipakai, diingat. Ingat loh, bakti jeung bukti, bangsa jeung nagara. Tuh rahayat. Nah, ini loh Pak, yang harus diingatkan kembali, bahwa nilai budaya ini harus direvitalisasi. Begitu kalau menurut pendapat saya, Kang Ocha. Ya, setuju banget. Ya. Setuju banget gitu.
Tuh. Karena kalau kita lihat dari di sini masalah tidak sekedar pemaknaan. Sudah banyak di Tatar Sunda, khususnya Jawa Barat, lambangnya sudah memakai kujang. Betul. Ya, tapi hanya sebagai gambar belaka. Ya, makanya gambaran ini harus kita perjelas, kita tegaskan. Tidak sekedar lambang belaka dipakai, tapi bagaimana pemaknaan dan juga penggunaan Implementasinya ya. implementasinya dalam suatu sikap upacara Betul. yang cenderung ke arah ritualisme. Mhm. Karena di situ terkandung di dalamnya tadi yang Kang Aris bilang itu, bahwa kujang ini bukan main-main sebetulnya. Bukan. Ya. Tetapi mengapa kita sendiri, umumnya masyarakat Sunda Jawa Barat, menganggap kujang itu barang yang sepele, malah mohon maaf, terkadang dibikin klinik. Kok diributnya baru sekarang diributinnya? Padahal Pangdam Siliwangi itu selalu memakai upacara itu. Jadi memang tidak terekspos, tapi betapa konsekuennya Pangdam 3 Siliwangi melaksanakan upacara setejab dengan ritual serah terima kujang. Betul. Nah, jadi yang sekarang perlu kita tingkatkan, kita bisa memohon kepada Kang Deddy Mulyadi, mengapa tidak gubernur, Ya. bupati, atau wali kota melakukan hal yang serupa. Jangan sampai dianggap ini ada sesuatu hal yang, mohon maaf, tanda petik seperti klinik dan musyrik. Iya. Ya, jadi yang disebut dengan budaya di sini, kenapa sih diributin? Karena bagaimana kita bisa mengadu maniskan antara agama dengan budaya, disitulah terletaknya keindahan Ya. bermasyarakat, khususnya bangsa Sunda itu. Kumaha kalau begitu, Maris ya? Ya, setuju sekali ya Kang Ocha bahwa ini sebaiknya harus segera diperdakan. Nah, Karena ini sebuah upaya proaktif dari kalangan pewaris budaya Sunda agar kita sama-sama menjaga. iya, Bukan pada persoalan sakralitas artefaknya saja. iya, Dan ini pun ketika jadi simbol, bukan kita anggap sebagai bahasa metafor saja. Tapi sebagai panggeing, pangeling-eling, pengingat, menjangkarkan nilai-nilai iya, luhur budaya agar terus dipakai. iya, Karena dalam hal ini, selama orang Sunda memegang teguh ajaran budayanya, yang tentunya sampai saat ini pun banyak sekali yang relevan dengan kekinian. iya, Bahkan artinya begini, bahwa nilai-nilai luhur, selama orang Sunda memegang nilai-nilai luhur, eksistensi budayanya akan tetap. iya, betul. Nah, ini yang menjadi salah satu hal-hal yang penting, bahwa misalnya kalau kita ambil komparasi ya di wilayah lingkungan hidup misalnya. Kan di Sunda sudah jelas ada falsafah atau ada azas bagaimana memelihara lingkungan hidup. Misalnya gawir awian, leweng kayan, legok cayan, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa ini tidak dijadikan perda? Iya, Padahal ruang waktunya di sini, relevansinya jelas, tapi kok jalannya pembangunan seringkali tidak memperhatikan atau tidak menggunakan satu nilai-nilai budaya. iya, Nah, saya pun pernah melakukan studi sedikit lah ya mengenai sistem tata kota di Bandung di era zaman kolonial. Jadi kalau misalnya kita lihat Gedung Sate, dari mulai pintu utama, tiang bendera, lalu ada tiang bendera yang di gazebo, iya, lalu di sebelah utaranya itu ada Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Itu kalau ditarik garis lurus, itu terlihat Gunung Tangkuban Perahu persis. sebagai poros.
atau Ya. Axis Mundi. Ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat di ITB ya, kalau kita duduk di Taman Ganesha, kita lihat aula barat, aula timur, di tengahnya itu Gunung Tangkuban Perahu. Artinya bangsa kolonial pun, bangsa pemerintahan kolonial pada saat itu sangat memperhatikan unsur-unsur tata ruang budaya. Lu yang ngerti batur. Nah, yang jadi persoalan kenapa bangsa kita kok bisa serampangan gini, ugal-ugalan begini? Iya. Iya. Nah, itu kan jadi satu pertanyaan. Apakah memang tidak mampu, apakah tidak memperhatikan, atau bagaimana? Ini kan pertanyaan. Iya. Padahal kan di Bandung tuh tempatnya orang-orang pintar. Banyak sekolah-sekolah yang sangat luar biasa hebat. Iya. Nah, kenapa kok tidak terimplementasi? Nah, itu salah satu komparasinya. Jadi bahwa pemerintahan kolonial pun sangat memperhatikan nilai-nilai budaya setempat. Iya. Nah, sekarang kita sebagai pewarisnya kok hanya seringkali persoalan-persoalan budaya itu hanya semangat keupacaraan aja, tidak terimplementasi dalam kehidupan sehari-harinya, dalam menjalankan pemerintahannya, asihan, dedehan, nyaahan. Kok jadi begini? Gimana sih hasilnya kan gitu ya? Lah iya. Ya. Jadi maksudnya begini, Kang Ocha. Azas Sunda itu sebetulnya kan tetap pasti tidak berubah. Silih asih, silih asuh, silih asa. Iya. Dan itu tidak berlaku pada manusia saja. Binatang pun begitu. Misalnya induk ayam, dia mengeram selama kurang lebih 21 hari. Kalau nggak dikasih makan sama yang punyanya, dia tidak akan makan. Terus aja asih mengerami telur-telurnya. Lalu ketika telurnya mulai menetas, induknya mengajarkan ngasuh. Kumaha diajar dahar, kumaha diajar lempang, kumaha diajar nginum, kumaha diajar aktivitas-aktivitas apa pokoknya lah hayam kumaha. Binatang gitu ya? Binatang. Nah, lalu silih asahnya itu ketika dia jajangkar, ketika dia mulai dewasa, di sapi. Di jebrodan ku indungna teh sina misah. Kenapa? Untuk mandiri. Betul. Itu sudah alamiah, ilahiyah. Betul. Jadi, nilai-nilai budaya ini sangat relevan dengan kehidupan yang ilahiyah alamiah. Iya. Jadi tidak ada bertentangan dengan aspek apapun. Nah, makanya kan dulu saya masih sering terngiang-ngiang itu. Kak Ocha menyampaikan leungiteun Sundana sia ti deha. Iya. Itu berkali-kali Kang Ocha sering sampaikan dalam berbagai acara. Ya. Nah, ini pun semoga apabila ada seorang petinggi atau siapapun juga akan melakukan upaya-upaya yang akan merugikan masyarakat luas, sia ti deha, maneh geus sumpah ku kujang. Kukuh kana janji. Iya. Terikat ruang dan waktu, bakal kumaha. Iya. Semoga hal ini bisa mendorong Perda Kujang diterbitkan dan dibuat template-nya bahwa eusina Kujang teh kieu, keur kieu, keur saha nya keur balarea, keur sarerea. Iya. Otomatis adegan jeung udagan Kujang dina perda eta tertulis dengan baik dan akhirnya menjadi patokan bahwa inilah pemerintahan yang berlandaskan budaya jati diri Sunda. Iya. Begitu Kang Ocha. Iya, jadi kalau kita lihat perilaku masyarakat Sunda Kiwari, geus poho kana wiwitan, yaitu jati dirinya. Nah, jadi jelas di sini kita bahas mengenai jati diri. Jati diri bangsa Sunda khususnya Kang Aris ya. Yang selalu saya tekankan itu geus lain poho Kang Aris. Sudah tidak tahu, geus teu nyaho kana jati dirina. Kumaha arek apa kana jati diri bangsana atuh. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa sistem pemerintahan yang sekarang ini saya lihat alhamdulillah
Kang Deddy sudah di situ. Sudah lihat bagaimana perilaku beliau yang begitu sangat, istilah saya, cukup menarik untuk dikaji. Kenapa saya bilang sudah di situ? Setiap ada upacara-upacara, begitu menanam pohon atau apa, beliau selalu mengucapkan atas nama leluhur. Bukan main itu. Keberanian seorang pangawasa di Tatar Sunda Jawa Barat ini sudah mengucapkan demikian. Dan setelah itu beliau menangis. Kenapa? Nya atuh kun karuhun teh meureunnya. Mempusik kaluhur teh bukan mie Gusti kan? Ini yang harus kita tegaskan kembali. Beliau pun menekankan itu. Kita tuh mupusti, memuja dan memuji bagaimana nenek moyang kita mempunyai suatu kepribadian yang sudah sungguh indah menurut saya itu. Kita mulai gali baik secara regulasinya maupun nanti kelak perilaku di tatanan kemasyarakatannya, Ngaris. Banyak hal-hal yang beliau tidak ragu-ragu mengungkapkan jati dirinya di depan masyarakat. Dan mohon maaf, banyak juga yang mencibir bagaimana tindakan perilakunya sebagai seorang gubernur. Yang dulu pun, ya mohon maaf, ini sedikit menyinggung kepada waktu beliau dulu promote mengenai kandidat gubernur. Dia sudah tegas, aing mah di dieu. Nah, justru aing di dieu teh, si bapak aing teh langsung action ke masyarakat. Jadi jelas pok-pek praknya itu. Nah, jadi terus terang itu bukan pencitraan. Karena beliau dari dulu sewaktu menjadi Bupati Purwakarta sudah melakukan itu. Walaupun ada serangan-serangan dari pihak tertentu yang harus kita cermati, pihak itu tidak mau muncul jati diri bangsa kita. Munculnya jati diri bangsa dengan. Nah, ini yang harus kita sadari supaya jangan sampai menjadi salah kaprah seolah tindakan beliau itu seperti yang nggak benar. Nah, kita harus meluruskan dari segi pendekatan filosofisnya, dari segi pemaknaannya, sehingga betul-betul netes kepada masyarakat Sunda Jawa Barat khususnya ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada masalah kumaha sih kita membuat perlakuan terhadap benda sakral ini, bahwa sudah menjadi disakralkan oleh masyarakat dan bangsa Sunda, sudah menjadi ciri khas bangsa Sunda, sudah menjadi suatu ikon bangsa Sunda. Kita harus bantu beliau untuk mendeklar ya ataupun membuat suatu regulasi dan definisinya yang menyangkut kepada segi budaya, bahwa bangsa Sunda itu sebetulnya menganut ekosistem seperti yang tergerak dalam program yang saya hendak laksanakan itu, bagaimana nata wayah, nata wilayah, nata salira, nata balarea, dan nata negara. Kita berbicara lebih jauh, bahwa negara ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, justru di situ nanti kita akan membuat suatu langkah-langkah yang runut, sehingga yang tadi pancanata itu bisa teruraikan di lapangan. Gitu. Nah, jadi kita tidak akan tinggal diam. Khususnya lembaga adat Kadatuan Pajajaran ini menjadi salah suatu yang mempelopori ke arah sana. Jadi saya, Kang Aris, dan semua rekan-rekan di sini tidak pernah berhenti untuk menyikapi dan melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke arah sana, Kang Aris. Nah, jadi harapan kita ternyata ada di Kang Deddy Mulyadi ini. Nah, bagaimana kita cara mendukung beliau itu? Gitu kira-kira Kang Aris ininya. Nah, jadi apa yang kita bisa bantu untuk Bapak Gubernur ini? Nah, jadi kita siap untuk membantunya. Apa yang kita mampu, sakadada sakadogana.
Dan mudah-mudahan masyarakat bangsa Sunda yang lainnya pun paham akan tujuan kita bersama ini. Ya, Bangkitnya jati diri bangsa Sunda. ya, Sebagai ciri wanci bangkitnya bangsa-bangsa di Nusantara ini. ya, Mungkin begitu. Jadi kita lihat secara luasnya negara orang teh kudu kumaha tuh. Jadi mungkin Kang Aris kalau mengenai langkah-langkah selanjutnya yang langsung harus kita sikapi yaitu bagaimana membuat regulasi mengenai Perda Kujang ini ya, sehingga bisa diterapkan di seluruh masyarakat bangsa Sunda Jawa Barat. Sunda Jawa Barat ya. Karena gubernurnya gubernur Jawa Barat ya. Nah gitu. Nah, kira-kira langkah-langkah yang akan kita laksanakan yaitu membuat suatu kajian akademik. ya, Ya. Karena itu sebagai basic atau dasar untuk mendukung regulasi yang bakal dikeluarkan. ya, Nah, jadi kajian akademik ini kita harapkan menjadi sesuatu basic ataupun tindakan awal. Ini loh Kujang itu. Lain sama Nea gitu. ya. Jadi memang harus ada naskah akademiknya di dalam rangka kita menggolkan Ya, Perda Kujang yang merupakan salah satu bagian dari upacara pelantikan atau serah terima jabatan ya, di berbagai instansi di Jawa Ya. Barat ini. Nah, tadi kan memang apa yang sudah disampaikan dalam pembicaraan awal bahwa mau dimanapun nilai Kujang tetap sama. iya, Yaitu kalau misalnya kita mengutip dari apa yang sudah dilakukan oleh TNI, yang kita dengar langsung dari Abah Iwan Sulanjana. Terima kasih Abah sudah menginspirasi kita semua. Jadi bahwa kuku hana jangji teh rek asihan, dedehan, nyaahan. ya, Secara internal mungkin kepada anak buah, rekan sejawat, ya, secara garis besar, rek asihan, dedehan, nyaahan, karahayat, negara, jeung bangsa. persis, ya, Yang di dalamnya nanti ada lingkungan hidup, ada kompleksitas kehidupan hari ini, ya, itu akan mengacu kepada nilai-nilai budaya tadi. betul. Karena waktu Setejab itu diiringi oleh Wangsit Siliwangi. Ini Wangsit Siliwangi ini harus betul-betul kita deskripsikan, Ya, kita buat suatu definisi sehingga ini loh yang namanya Pangdam Siliwangi, Kodam 3 Siliwangi itu mempunyai Wangsit Siliwangi. Nukuman Wangsit Siliwangi teh. Nah, jadi kita akan menguraikan lebih lanjut apa sih yang dia akan Wangsit Siliwangi itu. Sudah ada dalam Kodam 3 Siliwangi itu diuraikan. Itu diuraikan oleh seorang sastrawan. Yang intinya mah nyiar kahadean lah. Ya, nyiar kahadean. Sahasa anu make ngaran Siliwangi, kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu. Nah, itu Pangdam Siliwangi dengan lambangnya maung gitu, lodaya ya. maung lodaya, sudah mau mencerminkan ke sana. Maung manusia unggul. Dan jangan salah, sekarang mobil presiden adalah mobil maung. Apakah itu kebetulan? Tidak, ya. Karena yang memilih itu adalah langsung Presiden Joko Widodo sendiri. Jadi waktu Menhan mengajukan 5 usulan, beliau memberikan usulan itu maung. Jadi simbol-simbol itu bermunculan secara alamiah. Ya. Hal ini yang harus kita tekankan lagi supaya kita lebih menghayati. Kenapa kepada lambang maung? Kenapa kepada lambang kujang? Kenapa kita harus menghormati karuhun leluhur kita secara konsisten? Malah mungkin Kang Deddy lebih ekstrim lagi. Ulah muji-muji jeung muja-muja karuhun batur ari kawan orang di papalerkeun. Nah itu jadi peringatan buat masyarakat Sunda Jawa Barat. Cik atuh euy. Ulah poho kawiwitan urang jati diri bangsa kita.
Nah ini Kang Aris yang tidak bosan-bosannya perjuangan kita, alhamdulillah sudah mulai dimotori oleh beliau, Kang Dede Mulyadi. Ya, betul sekali Kang Ocha ya, bahwa memang kita hari ini sebagai pewaris budaya Sunda dituntut bakti jeung bukti. Nah, Betul. mana bakti jeung bukti secara ilahiyah dan alamiah, ilmiah. Karena hari ini kita sudah terlampau jauh jarak kita dengan nilai luhur kebudayaan. Dalam bahasa pun, dalam mengartikannya, di dalam mengucapannya, dalam etika, estetika, moralitanya juga. Betul. Nah, dimulai dari hal-hal yang kita lihat pemimpin kita hari ini, ya semoga ini menginspirasi masyarakat Jawa Barat Iya. agar sama-sama proaktif, karena kan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Persis. Jadi ieu dilakonan ku Kang Dedi teh kange sararea balarea. Persis. Nah, utamina dina perkawis nilai budaya anu diperdakeun tadi. Iya. Janten urang ulah studi banding ka mana-mana deui da ruangna ge di dieu. Iya. Enggak soalnya pakai nu geus teruji oleh ruang dan waktu. Iya. Kok kita mencari yang lain? Apanya sih yang kurang? Ya karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, menjadi mencari-cari keluar, padahal di dalam kita sendiri. Hal ini yang perlu ditekankan. Cik atuh neangan mah ulah keluar, kudu ka jero urang sorangan, gitu Kang Aris ya. Nuhun. Nah jeroan orang ini yang akan kita sama-sama pok omongkeun, prek entepeun, prak laksanakeun. Itulah salah satu langkahnya melalui Perda. Iya. Mungkin begitu ya Kang Aris ya. Ya, saya pikir itu yang paling prioritas kita harus sampaikan, Iya. bahwa hal ini sangat urgent. Ya. Karena kan masalahnya tadi ya, ada hal yang sifatnya biasa, penting, dan mendesak. Nah ini kategorinya sudah sangat mendesak, Betul. berdasarkan fakta dan data. Ya. Jadi jangan lagi kita menunggu sampai kapanpun, menunggu ini itu lagi, sudah perdakan saja ini, Ya. agar kita sama-sama Ya. memulai dari satu hal, niat baik kita, celik putih celak herang, Iya. tah tidinya panginten Iya. pamiangan teh. Betul. Gitu. Dengan dengan keweningan hati kita. Tah, Ya. jembar manah cang emutan. Jadi kalau kita cindekeun, kita simpulkan, yen urang teh ayeuna leungiteun jati diri. Nah, pendekatan awal itu jelas mulai suatu sign and symbol, bahwa tanda dan maknanya itu dalam bentuk kujang. Karena dengan kujang kalau kita uraikan bisa lebih dari 500 halaman. Itu yang tesis Kang Aris bikin. Nah, akan kita uraikan kelak masalah jati diri ini, khusus dalam ikon kujang itu adalah pancanata. Pancanata ini bagaimana kita memanage Buana Panca Tengah ini. Mulai dari Nata Wayah, bagaimana kita mempunyai suatu sistem waktu versi bangsa Sunda. Nata wilayah, bagaimana kita mempunyai suatu wilayah yang begini hijau, subur makmur, tapi ayeuna di luli-luli. Poho deui karena asal-asal bahwa bangsa kita menganut ageman alam. Nature religion. Nah, jadi mudah-mudahan dengan uraian dari Kang Aris ini bisa lebih mempertajam untuk melanjutkan langkah selanjutnya dalam hal yang bersifat teknis. Sehingga orang bisa jelas ada juklak dan juknisnya. Gitu Kang Aris ya. Iya, Ya, betul jadi sekali. dengan adanya juklak dan jus ini menjadi suatu langkah bagi kita, ini gua bangsa Sunda. Mungkin begitu ya. Iya. Ya gitu. Rupanya khusus pesan kami dari Lembaga Adat Kadatuan Pajajaran ingin ngageri
menghimbau kepada masyarakat dalam bahasa Sunda, jangan melupakan jati diri yang akan muncul dalam identitas dari bangsa kita sendiri. Lain jati diri bangsa dengan, lain jati diri bangsa-bangsa lian anu teu cocok dengan kemampuan ataupun budaya, karakter maupun sikap hidup yang diletakkan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ungkapan ini bisa ditangkap, bisa dihayati oleh seluruh rakyat masyarakat bangsa Sunda, khususnya Bapak Gubernur, sebagai pelaksana dari nanjarkeun deui budaya Sunda. Semoga niat kami ini dapat diamini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga para leluhur kita Amin. dan seluruh alam lembutan di alam Tatar Sunda ini. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, Rampes, Rahayu. Rahayu.